Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Cerita Wahyu. Di podcast ini, aku akan membagikan cerita-cerita yang pernah aku alamin. Di podcast ini juga, aku bakalan baca monolog, puisi, atau pengalaman-pengalaman yang lain yang mungkin akan menjadi ruang untuk kita berbagi cerita. Malam ini, aku pengen berbagi cerita. Salah satu pengalaman aku terkena sebuah penyakit yaitu TB paru. Aku nggak nyangka banget aku mengalami penyakit itu, dan mau gimana lagi, sesuatu hal telah terjadi dan yang bisa aku lakukan adalah berusaha untuk merubah pola hidup menjadi lebih sehat dan berusaha untuk sembuh. Aku membuat video ini atau podcast ini bukan video sih, karena aku hanya tampilannya hanya akan ada judulnya aja. Aku nggak menampilkan video aku lagi ngomong karena lebih leluasa aja. Aku adalah salah satu orang yang agak kesulitan kalau ngomong di kamera. Bahkan waktu kuliah juga, kalau setiap presentasi, aku hanya membacakan profil perusahaan kalau kerja kelompok. Kan tiap minggunya tuh, kita selalu ada kunjungan ke perusahaan-perusahaan. Nah, aku biasanya kalau presentasi di kelas cuman bacain profil perusahaan. Karena malu banget kalau ngomong. Dan lewat podcast ini mungkin aku akan lebih pede meskipun ngomong agak terbata-bata. Lebih pedenya karena di balik layar hanya rekam suara aja. Pertama kali aku didiagnosa sakit ini yaitu bulan November 2021. Sebelum sakit sih ada beberapa gejala yang aku alamin. Yaitu yang pertama meriang. Jadi meriangnya itu tanpa sebab, jadi tiba-tiba meriang aja dan terus-terusan. Jadi malam ini meriang, minum obat, reda tuh. Cuman 10 menit atau setengah jam, reda. Besoknya, malam lagi, meriang lagi gitu. Minum obat, setengah jam, sembuh lagi. Dan itu aneh banget. Badan aku lemes, mudah sakit juga. Dan napas nggak plong. Jadi kalau jalan itu kayak tersendat. Jadi nggak plong aja kalau napas kalau lagi jalan. Yang ketiga adalah ada suara mengi atau napas berbunyi. Mungkin nggak terlalu keras dan nggak tiap hari juga. Tetapi kalau kedinginan malam-malam tuh, pasti ada suara tuh di hidung aku kalau lagi napas. Dan karena suara mengi itu juga aku jadi takut banget, jadi khawatir. Karena itulah aku memutuskan untuk pergi ke dokter. Sebagai informasi, aku nggak mengalami gejala batuk. Bahkan eh, teman-teman tuh, aku nanyakan ke teman-teman yang pernah mengalami hal ini, gejalanya yaitu batuk berminggu-minggu, bahkan di antara mereka ada yang sampai batuk berdarah. Tetapi ketika itu aku nggak batuk dan sesak napas juga nggak terlalu sih sebenarnya. Aku bahkan di dekat rumah aku ada tanjakan tuh. Aku sengaja lari 3 putaran gitu dan capeknya biasa aja gitu, sama aja gitu, dan aku ngerasa per aja, nyaman-nyaman aja gitu. Tetapi yang bikin khawatir ada suara menginya itu, ada eh, hidung aku berbunyi, suara napas aku berbunyi. Akhirnya aku ke dokter dekat rumah, spesialis paru juga. Aku diperiksa cuman sebentar doang, dia pakai alatnya itu yang di telinga dan ditempel-tempelin ke dada aku. Kata dia, kayaknya ini paru-paru deh. Aku kaget kan, kok paru-paru sih dok? Kan aku nggak batuk gitu. Kata dokter, rongsen dulu aja, biar
kamu lebih yakin dan untuk memastikan. Akhirnya aku rongsen dan aku dikasih surat rujukan untuk pergi ke dokter radiologi. Akhirnya aku pergi ke dokter radiologi untuk di rongsen dan hasilnya 3 hari, nggak langsung jadi sih saat itu. Mungkin ada di rumah sakit daerah perkotaan. Aku kan tinggal di Bogor Barat gitu, agak pedesaan. Kalau mau ke rumah sakit yang lebih besar gitu di kota, mungkin ada yang langsung jadi hari itu juga. Tetapi aku lebih memilih untuk yang deket rumah aja. Dan hasilnya 3 hari baru keluar. Setelah keluar 3 hari, aku nanya juga sih ke dokter radiologinya, dok hasilnya gimana? Oh iya, ini harus pengobatan berjalan kata dia. Pergi lagi ya ke dokter Prengki katanya. Kan dokter spesialis paru aku itu dokter Prengki namanya. Ya udah tuh aku pergi ke dokter Prengki. Di situ dia lihat rongsenannya dan dia ceritain bahwa ada bercak-bercak di paru-paru sebelah kanan aku. Aku nanya kan alasannya kenapa. Kata dia, kamu ngerokok juga? Enggak, ngerokok dok. Eh, Lagian badan kamu itu kurus katanya. Kata dokter, badan kurus itu lebih mudah tertular bakteri ini. Jadi kan TB paru ini bakteri namanya tuberkulosis. Jadi orang yang badannya kurus katanya lebih mudah tertular. Ya udah tuh akhirnya di hari itu adalah hari pertama aku menjalani pengobatan TB paru selama 6 bulan. Yang aku pengen ceritakan adalah obatnya gitu, efek samping obat. Yang pertama adalah dari sisi fisik nih. Dari sisi fisik wajah aku gelap, kayak nggak bercahaya aja gitu. Entah karena obat TB paru atau karena sakitnya gitu. Tetapi wajah aku pucat banget. Gelap aja, nggak pucat sih, gelap aja gitu. Gelap. Kemudian suara serak. Yang ketiga kulit gatal, pokoknya gatal-gatal. Bahkan aku kan tiap minggu aku ngambil obat gitu rutin. Aku ceritain bahwa aku gatal, ya udah aku dikasih obat alergi itu ditambah. Setelah gatal, yang kemudian adalah lemes. Jadi lemes banget badan selama pengobatan itu. Eh, Kadang tiba-tiba lemesnya beres minum obat atau makan gitu, tiba-tiba lemes, nggak ada tenaga pokoknya. Biasanya sih aku langsung istirahat, tiduran, dan akhirnya bisa bisa fit lagi setelah minum banyak, makan buah kayak gitu. Selanjutnya adalah badan dingin. Jadi untuk teman-teman yang menjalani pengobatan TB paru, kalau aku olahraga berat aja, badan langsung dingin, dingin gitu. Padahal itu hanya push up 15 kali gitu. Kan aku sebelum sakit TB paru ini jarang banget olahraga, dan setelah mengalami sakit ini, aku belajar untuk gaya hidup sehat. Aku mulai olahraga, tetapi ketika olahraga, badan aku dingin. Aku perhatiin kalau nggak olahraga terlalu berat, aku nggak dingin. Tetapi kalau berat aja tuh, langsung kerasa dingin badan. Kayak mau meriang gitu. Sampai beberapa bulan gitu. Badan kalau kecapean langsung dingin. Entah jalan gitu diterik matahari, kecapean, langsung dingin tuh badan. Pokoknya itu adalah salah satu gejala fisik yang aku alamin selama pengobatan. Mungkin dari bulan pertama sampai bulan keempat merasa dinginnya, tetapi setelah bulan keempat dan keenam itu udah nggak ada. Dan masalah obat pun, aku masuk ke obatnya ya. Aku minum obat dibagi dua nih, dari 2 bulan pertama sampai ke 4 bulan terakhir. Di 2 bulan pertama aku minum obat
5. Jadi pagi aku minum 4 obat, yang kedua 2 obat OAT, obat anti tuberkulosis, yang 2 obat lagi vitamin sama obat mah. Nah, itu buat pagi, di pagi hari. Setelah makan, aku minum obatnya setelah makan. Mungkin ada juga yang minum obatnya sebelum makan. Aku pernah nanya sih ke dokter, gimana sih kalau... Halo, Assalamualaikum, Mah. Mohon maaf, barusan ibu aku nelpon, jadi agak tertunda. Aku jadi lupa sampai mana aku ceritain. Masalah obat. Yang terakhir kan aku bilang masalah obat. Jadi 2 bulan pertama aku minum obat yang 4 jenis. 6 jenis sih sebenarnya. Pagi 4, malamnya 2. Yang pagi hari aku minum setelah minum. Mungkin ada juga yang minum obat sebelum makan. Aku nanya ada teman-teman yang minumnya sebelum makan dan jadwalnya itu harus pas jam segini. Tetapi aku diberi kemudahan sih. Mungkin setiap dokter berbeda. Aku sempat nanya kata dokter, eh, kalau kayak gini, kayak resep makanan aja. Setiap orang yang masak memiliki resepnya masing-masing. Begitupun dengan pengobatan ini. Meskipun ada obat-obat standar yang harus diberikan untuk menyembuhkan TB paru. Selebihnya resep tambahan dari dokternya. Nah, yang malamnya aku minum obat 3 jenis, rifampicin, vitamin, sama obat mah. Nah, obat rifampicin ini yang menyebabkan urin berwarna merah, agak kecoklatan sih. Apalagi kalau minumnya sedikit, pasti urinnya kecoklatan pekat kayak gitu. Aku udah dikasih tahu sih sama dokter waktu hari pertama pengobatan kalau urinnya agak berwarna merah, jangan kaget ya. Ternyata ini adalah salah satu efek dari obat rifampicin. Untuk teman-teman juga jangan khawatir kalau urinnya berwarna merah, karena itu adalah efek samping dari obatnya. Santai aja. Setelah 2 bulan pertama masuk ke 4 bulan tuh. Bulan ketiga aku dikurangin tuh obat. Kan di pagi hari di 2 bulan pertama aku minum 4 obat. Aku lupa jenis obatnya, nama obatnya dengan pasti. Jadi satu obat dikurangin dan selebihnya sama gitu. Cuman satu obat aja dikurangin selama 2 bulan pertama. Dan setelah itu sampai 6 bulan obatnya sama aja kayak gitu. Kata dokter, emang aturannya seperti itu. 2 bulan pertama ada obat yang harus dihentikan kayak gitu. Mungkin obatnya terlalu keras atau emang peraturannya kayak gitu. Aku nggak bertanya lebih lanjut. Mungkin untuk kamu ada juga yang obatnya kuning, merah kayak gitu. Kalau aku sih emang obatnya nggak ada warna kuning. Emang jenis obatnya diracik sama dokternya. Dan kataku juga udah bilang bahwa setiap dokter memiliki resepnya masing-masing. Setelah memasuki bulan keempat, aku mulai enakan tuh badan. Aku mulai olahraga keras gitu. Push up sampai 50 atau 100. Dan gak kedinginan lagi. Badan aku ngerasa nyaman. Dan eh, badan juga gak mudah sakit, gak mudah lemes setelah 4 bulan itu. Tetapi aku nggak mau kayak teman-teman aku. Jadi sebelum aku sakit ini ada beberapa teman aku yang menghentikan obat, bahkan mereka ada yang 2 bulan udah berhenti pengobatan, ada yang 4 bulan berhenti pengobatan karena mereka mendiagnosa diri mereka udah sembuh gitu. Tetapi alhamdulillah sih mereka sampai sekarang masih sehat dan aku berharap mereka nggak sakit lagi.
kita juga semuanya. Tetapi aku nggak mau mengikuti mereka. Aku pengen mengikuti dokter aja. Aku patuh sampai 6 bulan pengobatan. Setelah 6 bulan itu, aku disuruh rongsen lagi. Setelah rongsen lagi dan alhamdulillah hasilnya aku udah sembuh. Jadi bercak-bercak di paru-paru aku udah hilang dan paru-paru aku sehat lagi. Mungkin untuk kamu, khususnya bagi cowok yang perokok gitu. Aku juga perokok candu banget. Mungkin yang ngerokok memiliki pertanyaan, kalau selama pengobatan TB paru, boleh ngerokok apa enggak sih? Pasti kalau kamu nanya ke dokter, pasti nggak boleh. Tetapi faktanya, aku ngelihat teman-teman aku aja, bahkan mereka di hari pertama nggak berhenti merokok. Mungkin ada yang dikurangi, tetapi ada yang normal ngerokoknya kayak biasa, kayak nggak sakit aja gitu. Tetapi ketika itu aku berhenti stop merokok. Karena apa? Karena aku sayang aja sama orang tua aku. Ibu aku yang udah nganter aku ke rumah sakit. Keluarga aku pengen ngeliat aku sembuh. Dan apabila aku merokok, tentunya aku bakalan menyakiti hati mereka. Dan di situ aku tahan untuk tidak merokok. Kamu tahu sendiri yang orang-orang yang candu sama rokok pasti ngerasa sulit banget ninggalin rokok. Tetapi bersabar, eh, mungkin di mulut kamu akan merasa enak, tetapi paru-paru kamu akan nantinya sakit gitu. Mungkin nggak berbanding lurus juga sih rokok dengan penyakit ini. Karena penyakit ini yang aku tahu diakibatkan oleh bakteri tuberkulosis. Tetapi untuk memudahkan kesembuhan, aku saranin untuk stop merokok. Cuma 6 bulan sih. Tetapi setelah 6 bulan ini aku juga nggak tahu mau merokok lagi atau enggak. Aku nggak tahu. Maunya sih nggak tahu ya. Mau ngerokok lagi atau enggak. Karena candunya itu kebiasaan merokok, kebiasaan kalau ngobrol ngerokok gitu. Tetapi aku pengennya gak ngerokok lah kayak gitu. Kalau kalau emang pun mau ngerokok, aku mau kurangin. Gimana nanti aja. Kalau aku bilang sekarang stop merokok, kalau besok-besoknya aku ngerokok kan gak enak kayak gitu. Tetapi kalau buat kamu yang pengen stop full merokok itu bagus banget. Tetapi yang paling penting adalah ketika pengobatan, jangan sampai kamu ngerokok lah. Kamu harus stop dulu, jangan dulu ngerokok. Cuman sebentar kok, 6 bulan gak kerasa. Buatlah sebagai latihan kamu untuk lebih disiplin, untuk lebih peduli kepada diri kamu. Begitupun ketika aku mengalami sakit ini, aku memilih memandang sakit ini dari hal-hal yang positif. Aku melihat ini sebagai jalan untuk aku lebih peduli lagi sama diri aku sendiri. Mungkin selama ini aku menjalani hidup yang kurang sehat, pola makan, pola hidup yang gak teratur, dan selama pengobatan aku belajar untuk merubah itu. Jadi aku olahraga, minum, makan teratur, ngopi pun enggak, ngopi juga aku stop selama 6 bulan karena aku memiliki asam lambung juga. Oh iya, apakah ada pantangan makanan atau minuman ketika pengobatan ini? Aku nanya sih ke dokter, nggak ada pantangan makanan katanya. Hanya saja aku memiliki penyakit asam lambung, jadi pantangannya yaitu makanan atau minuman yang memicu asam lambung seharusnya dihindari kayak gitu. Takutnya kan asam lambungnya kumat, ditambah kamu lagi minum obat TB paru, jadi banyak minum obat. Hampir kejadian sih sekali itu. Aku
waktu pengobatan di bulan berapa gitu, aku lupa. Aku sakit meriang pokoknya, sendi sakit banget, meriang pokoknya, tenggorokan sakit, pokoknya panas banget, wajah aku pun panas, ngerasa dibakar gitu. Dan itu menakutkan banget karena waktu kemarin kan virus COVID lagi tinggi-tingginya, aku takut banget, khawatir lah, cemas gitu. Sebagai manusia kan kita memiliki rasa cemas. Dan aku langsung ke dokter. Dok, aku sakit, kata dia. Ya udah ditambah obat. Rasanya nggak enak banget. Ludah pun terasa seperti obat. Obat TB paru ditambah obat untuk menyembuhkan sakit aku tuh, yang itu. Kalau nggak salah 8 jenis obat itu harus aku minum. Pokoknya nggak enak banget. Lidah udah rasanya kayak obat. Makanya untuk teman-teman harus jaga kesehatan selama pengobatan ini. Karena daya tahan tubuh kita pun melemah kalau lagi sakit TB paru ini. Jadi harus jagalah kesehatan. Jangan sampai kamu melakukan hal yang memudahkan kamu untuk sakit gitu. Dan untuk olahraga pun sesuaikan dengan kondisi fisik kamu. Kalau emang lemah banget, ya udah lakukan peregangan aja, gerakan-gerakan ringan, perlahan gitu. Kamu harus tahu sendiri. Kalau udah agak enakan, ya udah tambah tuh eh, olahraganya lebih banyak gitu. Tetapi kalau masih lemas, ya udah istirahat dulu aja. Aku pun banyak istirahat kemarin, tiduran kayak gitu. Kalau olahraga ngerasa dingin badan, ya udah aku nggak olahraga dulu. Pokoknya kamu harus perhatikan diri kamu. Dokter hanyalah memberikan obat resep agar kamu menunjang kesembuhan kamu, tetapi kesembuhan kamu berada di tangan kamu sendiri. Jadi kamu harus berusaha untuk